Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vika Verita Fadila dengan NIM 2250191123. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sebelum praktikum yang berjudul dengan evaluasi bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikroba. Materi presentasi yang pertama ada parameter mutu bahan baku obat dan sediaan farmasi yang umum di persyaratan oleh Farmakope Indonesia. Yang kedua ada metode analisis kimia dan fisika kimia yang umum digunakan di Farmakope Indonesia. Yang ketiga ada pengujian mikrobiologi yang dipersyaratan di Farmakope Indonesia. Dan yang keempat ada rangkuman beberapa instrumen. Yang terakhir, yang kelima ada rangkuman mengenai metode uji mikrobiologi. Yang pertama yang akan saya bahas yang pertama yaitu parameter mutu bahan baku obat dan sediaan farmasi yang umum di persyaratan oleh Farmakope Indonesia. Kita bahas parameter mutu bahan baku obat dulu. Yang pertama ada identitas. Tujuan identitas uji kualitatif untuk memastikan bahan sesuai dengan yang dimaksud. Misalnya kayak spektrofotometri UV visible, spektrofotometri inframerah, infrared, terus ada titik lebur, terus ada kromatografi dan lain-lain. Yang kedua ada kadar atau potensi. Tujuannya untuk menentukan jumlah zat aktif murni, biasanya dengan titrasi HPLC atau spektrofotometri. Yang ketiga ada kemurnian. Kemurnian ini meliputi uji terhadap cemaran kimia, cemaran spesifik, bahan asing. Cemaran kimia contohnya kayak logam berat, sisa pelarut, dan lain-lain. Cemaran spesifik atau pengotor terkait zat aktif. Terus ada bahan asing atau impuritas organik atau anorganik. Yang keempat ada kadar air atau kehilangan karena kekeringan. Tujuan menentukan kadar air atau volatilitas bahan. Yang kelima itu ada titik lebur atau titik didih atau indeks bias. Tujuannya untuk mengonfirmasi sifat fisik khas bahan. Yang keenam di sini ada pH larutan. Tujuannya untuk diuji bila relevan, terutama untuk garam atau larutan bahan aktif. Yang ketujuh ada bobot jenis atau densitas atau viskositas. Untuk di sini tujuannya untuk bahan cairan. Yang kedelapan itu cemaran mikrobiologi. Tujuannya untuk diperlukan bahan yang dapat mendukung pertumbuhan mikroba.
Dan yang terakhir di sini ada uji spesifik. Misalnya kayak rotasi optik, absorbansi absorbansi spesifik, larutan, dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada parameter mutu sediaan farmasi. Parameter mutu sediaan farmasi ini bergantung pada bentuk sediaan kayak tablet, kapsul, sirup, injeksi, salep, dan lain-lain. Yang pertama di sini ada identitas. Identitas ini untuk uji kualitatif zat aktif dalam sediaan. Dan yang kedua ini ada kadar atau potensi zat aktif. Untuk kadar ini untuk menentukan kesesuaian kadar terhadap label, biasanya 90 sampai 110% dari yang tertera. Yang ketiga ada keseragaman sediaan. Keseragaman sediaan termasuk keseragaman bobot dan keseragaman kadar. Yang keempat itu ada waktu hancur atau laju disolusi. Untuk waktu hancur ini untuk menentukan kinerja sediaan dalam melepaskan zat aktif. Yang kelima di sini ada pH. pH ini untuk menjamin kestabilan dan kenyamanan penggunaannya. Dan yang keenam di sini ada viskositas untuk menjamin konsistensi fisik. Yang ketujuh di sini ada volume isi atau berat bersih. Volume isi ini untuk harus memenuhi batas toleransi. Yang kedelapan di sini ada sterilitas dan endotoksin. Untuk sterilitas dan endotoksin ini untuk menjamin keamanan produk parenteral. Yang kesembilan itu ada cemaran mikrobiologi. Cemaran mikrobiologi ini untuk tidak boleh melebihi batas maksimum yang ditetapkan. Dan yang terakhir itu 10 ada stabilitas dan penetapan. Stabilitas dan penetapan ini berdasarkan studi stabilitas sesuai pedoman CPOB. Selanjutnya kita bahas tentang metode analisis kimia dan fisika kimia yang umum digunakan di Farmakope Indonesia. Metode analisis kimia dan fisikokimia yang digunakan dalam Farmakope Indonesia merupakan metode standar untuk memastikan identitas, kemurnian, kadar, dan sifat fisika dari bahan baku obat maupun sediaan farmasi. Kita bahas dulu metode analisis kimia. Di sini metode analisis kimia digunakan untuk menentukan komposisi kimia suatu bahan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Di sini metode analisis kimia ada 9 bagian. Yang pertama itu titrimetri atau volumetri. Titrimetri ini menentukan kadar zat melalui reaksi kimia dengan larutan baku. Jenis titrasi umum ada titrasi asam basa, misalnya kayak natrium hidroksida,
sama asam kuat. Ada juga titrasi redoks atau idometri, pemagnometri, dan nitritrometri. Ada juga titrasi pengendapan atau argentrometri. Terus ada titrasi kompleksometri, EDTA, untuk ion logam. Oke, selanjutnya nomor 2 ada gravimetri. Gravimetri ini penetapan kadar dengan menimbang endapan yang terbentuk atau residu setelah penguapan atau pembakaran. Yang ketiga ada spektrofotometri UV visible. Spektrofotometri UV visible untuk mengukur penyerapan cahaya ultraviolet atau tanpa oleh larutan zat. Umum untuk uji identitas dan penetapan kadar zat aktif. Yang keempat di sini ada spektrofotometri serapan atom atau AAS. Spektrofotometri serapan atom ini digunakan untuk uji cemaran logam berat seperti Pb, Cd, Hg, As, dan sebagainya. Yang kelima ada kromatografi. Kromatografi ini metode pemisahan dan identifikasi senyawa. Jenis yang digunakan dalam farmakope Indonesia ada kromatografi lapis tipis, TLC, atau KLT, atau kromatografi cair kinerja tinggi, HPLC. Ada juga kromatografi gas, ada juga kromatografi kertas. Lebih jarang untuk senyawa polar menggunakan kromatografi kertas. Dari kromatografi yang tadi saya disebutkan umumnya untuk uji identitas, kemurnian, dan kadar. Yang keenam di sini ada potensimetri atau elektrometri. Potensimetri ini mengukur perubahan potensial listrik untuk menentukan titik ekuvalen, misalnya kayak titrasi potensiometri atau pengukuran pH. Yang ketujuh di sini ada spektrofotometri inframerah atau IR. Spektrofotometri inframerah ini digunakan untuk identifikasi struktur senyawa organik berdasarkan serapan ikatan kimia khas. Dan yang kedelapan ada fluorometri atau spektrofotometri emisi. Fluorometri ini digunakan untuk zat yang memiliki sifat fluoresensi. Dan yang kesembilan ada analisis termal atau titik lebur, titik didih, DTA, atau DSC. Analisis termal ini untuk menentukan sifat termal bahan sebagai uji kemurnian dan identitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode analisis fisikokimia. Di sini ada 10 bagian. Metode analisis fisikokimia berfokus pada sifat fisika dan kimia dari bahan atau produk. Yang pertama ada penetapan pH.
Penetapan pH dengan pH meter atau indikator pH penting untuk larutan suspensi dan produk cair. Yang kedua ada bobot jenis atau densitas. Bobot jenis ini diuji dengan piknometer, hidrometer, atau alat densitometer. Yang ketiga itu ada viskositas. Viskositas ini diuji dengan viskometer, Ostwald, Brookfield, atau metode lain sesuai jenis cairan. Yang keempat ada indeks bias. Indeks bias diukur dengan refraktometer, berguna untuk bahan cair dan minyak atsiri. Yang kelima di sini ada kelarutan. Kelarutan menentukan kemampuan bahan larut dalam pelarut tertentu. Dan yang keenam ada kadar air atau kehilangan karena pengeringan. Kadar air ini dengan metode pengeringan pada suhu tertentu atau titrasi Karl-Ferser. Dan yang ketujuh ada waktu hancur dan laju disolusi. Waktu hancur dan laju disolusi ini untuk menentukan kinerja pelepasan zat aktif. Dan yang kedelapan di sini ada ukuran partikel dan distribusi ukuran. Ukuran partikel ini diuji dengan ayakan, mikroskopi, atau laser diffraction. Dan yang kesembilan ada rotasi optik. Rotasi optik ini dengan polarimetri untuk zat yang bersifat optik aktif, misalnya asam amino atau gula. Dan yang ke-10 ada spektroskopi NMR atau massa MS. Spektroskopi NMR itu kadang digunakan untuk konfirmasi struktur senyawa kompleks atau tercantum pada beberapa monografi modern kayak Pharmacopeia Indonesia. Selanjutnya ketiga itu ada pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan di Pharmacopeia Indonesia. Di sini ada 5 bagian. Yang pertama itu ada uji sterilitas. Uji sterilitas ini tujuannya memastikan bahwa sediaan bebas dari mikroorganisme hidup diterapkan pada sediaan steril seperti injeksi, infus, sediaan oftalmik, implan, dan beberapa salep steril. Pada metode umumnya yaitu filtrasi membran atau penanaman langsung pada sediaan cair, fluid thioglycolate, medium, dan soybean casein di gas medium. Dari hasil yang diharapkan uji sterilitas ini tidak ada pertumbuhan mikroba. Yang kedua di sini ada uji endotoksin.
uji endotoksin bakteri. Tujuan uji endotoksin ini untuk memastikan tidak ada pirogen, zat dari bakteri gram negatif yang dapat menimbulkan demam. Metode umum ada uji LAL, Limulus amebocytillizate, metode gel clot, tubidimetri, atau kromogenik. Terus diserap pada sediaan parenteral dan ophthalmic steril serta air untuk injeksi. Selanjutnya ada uji pirogenitas. Uji pirogenitas tujuan untuk mengetahui ada tidaknya zat pirogen penyebab demam. Metodenya dulu dilakukan dengan uji hewan kelinci, tetapi kini lebih sering diganti oleh uji endotoksin bakteri LAL. Dan yang keempat ada uji cemaran mikroba. Tujuan uji cemaran mikroba ini memastikan jumlah mikroba tidak melebihi batas maksimum dan tidak mengandung mikroba patogen tertentu. Dilakukan pada sediaan non-steril kayak tablet, sirup, salep, kapsul, dan lain-lain. Uji cemaran mikroba ini meliputi dua bagian utama, yaitu penetapan jumlah mikroba total kayak total plate count, TPC, untuk total viable aerobics count atau TVAC. Ada juga total yeast and mold count atau TYMC. Yang B itu untuk pemeriksaan mikroba patogen spesifik. Ada Escherichia coli, ada Salmonella spp, ada Pseudomonas aeruginosa, ada Staphylococcus aureus, dan Candida albicans. Dan mikroba lain sesuai jenis sediaannya. Yang kelima ada uji efektivitas antimikroba. Tujuan dari uji efektivitas antimikroba ini menilai kemampuan pengawet dalam sediaan untuk menekan pertumbuhan mikroba selama penyimpanan. Dilakukan pada sediaan yang mengandung pengawet, misalnya kayak sirup, krim, dan tetes mata. Selanjutnya keempat itu materi tentang rangkuman instrumen. Di sini ada prinsip metode, spektrofotometri UV visible-nya, ada absorpsi cahaya UV atau visible oleh molekul.
ada spektrofotometri inframerah, absorpsi radiasi inframerah oleh ikatan kimia, dan kromatografi cair kinerja tinggi, ada pemisahan berdasarkan interaksi antara fase gerak dan fase diam. KLT-nya ada pemisahan berdasarkan perbedaan afinitas terhadap fase diam dan fase gerak. Yang kedua, di sini ada syarat sampel yang dapat dianalisis dengan metode tersebut. Ada spektrofotometri UV visible dengan cara larutan jernih, tidak berwarna kuat, stabil. Spektrofotometri UV visible-nya padatan atau cairan yang bisa menghasilkan spektrum inframerah. Kromatografi cair kinerja tingginya ada larutan sampel yang dapat larut dalam pelarut HPLC. Terus selanjutnya ada KLT-nya, sampel dapat larut dalam pelarut dan dapat diaplikasikan ke plat. Dan yang ketiga ada prinsip analisis kualitatif. Spektrofotometri UV-nya di sini ada identifikasi berdasarkan panjang gelombang maksimum, dan spektrofotometri IR-nya ada di sini identifikasi gugus fungsi senyawa. Terus kromatografi cair kinerja tinggi di sini ada identifikasi berdasarkan waktu retensi, dan KLT-nya di sini ada identifikasi berdasarkan RF, retardation factor. Yang ketiga, di sini ada prinsip analisis kuantitatif. Spektrofotometri UV visible-nya berdasarkan hukum Leiber-Bert absorbansi. Spektrofotometri inframerahnya umumnya tidak digunakan secara kuantitatif. Kromatografi cair kinerja tinggi berdasarkan luas atau tinggi puncak kromatogramnya, dan KLT-nya ini intensitas noda dibandingkan standar. Dan yang kelima ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis titik kritis. Dalam spektrofotometri UV visible ada panjang gelombang, kekeruhan sampel, dan konsentrasi. Spektrofotometri inframerahnya ada kondisi sampel, kelembaban, dan pelarut. Selanjutnya ada kromatografi cair kinerja tinggi, ada komposisi fase gerak, kecepatan alir, suhu kolom. KLT-nya ada jenis pelat, pelarut, pengembang, teknik, aplikasi sampel. Selanjutnya rangkuman metode uji mikrobiologi. Prinsip metodenya ada uji sterilitas, yaitu inokulasi sampel ke media steril dan inkubasi. Ada angka lempeng total, penanaman sampel pada media padat, lalu dihitung koloninya. Angka paling mungkin yaitu ada pendugaan jumlah mikroba berdasarkan statik. Ada uji endotoksin, yaitu reaksi LAL dengan endotoksin. Tujuan pengujian uji steril itu menentukan steril atau tidaknya produk. Angka lempeng totalnya itu untuk mengetahui jumlah total mikroorganisme. Angka paling mungkinnya itu untuk mengetahui jumlah mikroba dalam air atau produk cair. Dan uji endotoksinnya yaitu deteksi keberadaan endotoksin bakteri gram negatif. Media yang digunakan uji sterilitas yaitu media cair. Angka lempeng totalnya itu plate count agar yaitu PCA. Angka paling mungkin yaitu
lactose both Brilin, Grand Build Bold, ada uji endotoksin yaitu LAL, Grand tidak menggunakan media tumbuhan. Terus ada masa inkubasi, uji sterilnya itu 14 hari. Angka lempeng totalnya itu 48 sampai 72 jam. Angka paling mungkinnya yaitu 24 sampai 48 jam. Uji endotoksinya kurang dari 1 jam. Interpretasi data, uji steril tidak tumbuh mikroba steril. Angka lempeng totalnya itu jumlah koloni per mili atau gram. Angka paling mungkinnya itu berdasarkan tabel MPN. Uji endotoksinya itu perubahan warna atau gel atau pembentukan kekeruhan. Terus ada prinsip pengambilan kesimpulan. Uji sterilnya itu jika tidak ada pertumbuhan mikroba itu lulus. Angka lempeng totalnya itu jumlah koloni harus kurang batas tertentu. Angka paling mungkinnya itu nilai MPN kurang batas yang diizinkan. Uji endotoksinya itu tidak ada reaksi atau lulus. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis titik kritis uji sterilnya itu kontaminasi alat atau media suhu inkubasi. Angka lempengnya total itu ada steril alat, teknik penanaman, waktu inkubasi, ada angka paling mungkin, akurat pengenceran, interpretasi tabung, terus ada uji endotoksin, ada pH sampel, inferensi bahan kimia, suhu reaksi. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.